Shalom, selamat Paskah. Kita memperingati hari yang bersuka cita karena kita mengingat kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita dari kematian. Ada banyak nabi, ada banyak orang yang menyebarkan agama, tetapi hanya satu yang bisa bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Itulah Yesus Kristus. Dan oleh kebangkitannya lah maka akan ada kebangkitan semua orang mati pada akhir zaman nanti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti kita tahu bersama tema Paskah nasional kita, tadi saya sempat putarkan pesan dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum, kalau saudara nonton di beberapa menit sebelum tadi, saudara bisa melihat bahwa memang tema kebangkitan, tema Paskah kita adalah kuasa kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mau bicara dengan tema kuasa kebangkitan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami bahwa tanpa Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus, Natal itu tidak ada artinya. Namun seringkali perayaan Natal lebih kita prepare, lebih kita persiapkan karena ada unsur tradisi di dalamnya. Tetapi perlu kita pahami bahwa sesungguhnya Natal tidak ada artinya tanpa kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau saja Kristus turun dari salib saat seseorang menantang dia untuk turun dari salib, maka tidak ada yang namanya orang Kristen, saudara. Oleh sebab itu kita perlu mengerti ada peristiwa penting yang terjadi saat Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam 7 perkataan salib, Anda bisa googling, ya, sekarang gampang ya, mencari pengetahuan Alkitab. 7 perkataan salib, yang ke-6 dan ke-7 ada sudah selesai, dan perkataan ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Walaupun dalam beberapa literatur, kalau saudara baca di Google ya, ada yang mengatakan yang ke-6 itu sudah selesai, tetapi ada juga yang mengatakan yang ke-6 itu perkataan salibnya adalah ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ada beberapa perbedaan. Tapi bukan itu yang menjadi pembahasan saya. Waktu Tuhan Yesus disalib, saat dia mengatakan sudah selesai ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, terjadi juga peristiwa di bait suci, yaitu tabir bait suci terbelah dua. Nah, ini hal yang menarik. Saya ajak kita membaca Alkitab terlebih dahulu, sebelum nanti saya bahas soal kuasa kebangkitan Kristus, saya mau memberikan dasar soal kematian Kristus. Dalam Matius 27 ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan selanjutnya. Kalau kita baca versi Markus 15 ayat 37, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Lukas 23 ayat 45, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi saat Tuhan Yesus disalib mengatakan, it's finished, sudah selesai, lalu ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, di bait suci terjadi tabir bait suci terbelah dua. Tolong bisa naikkan Jo, biar orang bisa lihat kembali gambarnya tadi. Nah, yang ini. Jadi saat Tuhan Yesus disalib, di gambar yang ada tulisan di bait suci itu korden. Jadi tabir itu korden, ya, sama seperti korden jendela atau tirai yang mengentarai antara satu ruangan dengan ruangan yang lainnya. Jadi kordennya terbelah dua. Nah, saat Tuhan Yesus mengatakan hal itu disalib. Oke, kembali. Apa artinya tabir bait suci terbelah dua? Nah, saat Tuhan Yesus katakan itu disalib, tabir bait suci terbelah dua, apa artinya? Paling tidak ada dua artinya. Yang pertama, kita dapat masuk dalam hadirat Allah. Nanti yang kedua, batas itu adalah batas perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana perjanjian baru sudah datang. Mari kita lihat dulu yang pertama. Saat tabir bait suci terbelah dua, kita bisa masuk ke hadirat Allah.
Itu sebabnya Ibrani pasal 10 ayat 19 mulai firman Tuhan katakan, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Pertanyaan saya gini, kalau nggak ada darah Yesus ada ayat itu nggak? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin ada ayat ini kalau nggak ada darah Yesus. Jadi misalnya gini, kalau kita mau sedikit ganti tanpa bermaksud membuat firman Tuhan jadi kabur, maksudnya gini, kalau nggak ada darah Yesus, sekarang kita nggak berani masuk ke tempat kudus. Karena kalau masuk, mati. Gitu. Jadi oleh darah Yesuslah, oleh pengorbanan Kristus, oleh kematian Kristus dan tentu kebangkitannya, maka kita penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup, dan yang hidup bagi kita, jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir atau gorden, yaitu dirinya sendiri. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Itulah arti tabir bait suci terbelah dua. Lalu yang kedua, selain kita dapat masuk dalam hadirat Allah, tabir bait suci terbelah dua itu punya pengertian teologis, itu adalah batas perjanjian lama dan perjanjian baru. Di mana perjanjian yang baru sudah datang. Ada beberapa perspektif melihat batas perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara. Ada yang melihatnya dari segi dari Mesir kupanggil anakku saat Tuhan Yesus dan Yusuf dan Maria dikejar oleh Herodes, ya. Katanya secara teologis itu batas perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada juga yang mengatakan saat Yohanes atau saat Yesus lahir dan lain-lain. Tetapi pada pagi hari ini saya mau berikan perspektif bahwa batas perjanjian lama dan perjanjian baru untuk konteks ini adalah saat tabir bait suci terbelah dua itu. Nah, apa maksudnya perjanjian lama dan perjanjian baru? Tentu ada banyak itemnya, saya pilihkan dua saja pada pagi hari ini. Perjanjian lama itu hukum Taurat yang terdiri dari hukum agama dan hukum sipil. Kalau perjanjian baru itu hukum, dalam tanda kutip, hukum Roh Kudus. Dalam kitab Roma disebut hukum roh kehidupan. Tapi saya ambilkan ayat 2 Korintus 3 ayat 6 saja. Mari kita baca. 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru. Para rasul maksudnya, dan semua orang yang melayani Tuhan menjadi pelayan perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, maksudnya perjanjian baru itu enggak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Dia sedang membandingkan perjanjian lama dengan perjanjian baru, hukum Taurat dengan Roh Kudus. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bunyinya jadi begini. Ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan untuk suatu perjanjian yang baru, perjanjian yang bergantung pada Roh Allah, bukan pada hukum yang tertulis. Makanya orang Yahudi itu patokan pergerakan hidupnya adalah hukum Taurat. Kalau orang percaya, orang Kristen adalah pimpinan Roh Kudus. Makanya setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Itu maksudnya. Selanjutnya, perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru adalah perjanjian lama korban darah binatang. Sementara perjanjian baru korbannya adalah darah Kristus. Enggak heran setiap perjamuan kita akan menemukan apa yang biasa saya baca di Korintus. Tetapi sebelumnya kita membaca dasarnya di Lukas 22 ayat 20. Saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dia berkata begini, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perhatikan, cawan itu berisi anggur. Dan anggur itu melambangkan darah Yesus. Jadi darah itu adalah perjanjian baru. Cawan itu perjanjian baru oleh darahku yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus itu. Artinya perjanjian baru itu ditandai dengan ditumpahkannya darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu maksudnya. Kalau perjanjian lama ditandai dengan adanya korban sembelihan darah domba atau darah lembu. Nah, kalau saya sering pimpin perjamuan dari 1 Korintus itu saya bacakan, saudara. 1 Korintus 11 ayat 25 dalam hal ini, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi dengan kita memperingati perjamuan kudus, maka sesungguhnya kita sedang memperingati bahwa kita sedang ada di dalam perjanjian yang baru. Di mana perjanjian baru kita bukan hidup berdasarkan hukum tertulis, yaitu hukum Taurat tertulis yang dipunyai orang Yahudi, tetapi berdasarkan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tentu ada yang tertulis yaitu Injil, tetapi itu juga dihidupi oleh Roh Kudus. Itu maksudnya. Nah, jadi itulah dasar dari kematian Kristus pada perspektif ini, pada sudut pandang ini yang saya mau berikan kepada saudara. Lalu saya mau katakan begini, bahwa semua yang Yesus lakukan di atas kayu salib, di mana tabir bait suci terbelah dua di bait suci, itu semua sia-sia kalau nggak ada kebangkitan. Oke, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Atau begini, oke, Natal itu ada, kelahiran Yesus itu ada. Oke, kematian Yesus Kristus itu ada, tapi kalau nggak ada kebangkitannya dari antara orang mati, semuanya sia-sia, omong kosong, karena para nabi juga mati dan nggak bangkit lagi. Tetapi Yesus Kristus berbeda, dia mati dan dia bangkit dari kematian, sehingga itu membuat semua peristiwa sebelumnya, yaitu Natal dan kematiannya di atas kayu salib, tidak menjadi sia-sia. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya akan berikan dua hal tentang kebangkitan Kristus. Mari kita lihat kuasa kebangkitan Kristus. Ini yang pertama. Kebangkitan Kristus itu mengalahkan maut. Kita semua sudah tahu itu. Tetapi bagaimana detailnya? Mari saya jelaskan pada sudut pandang ini. Kita perlu bertanya terlebih dahulu waktu kita mau mengerti bahwa Kristus mengalahkan maut, maka kita perlu memahami dari mana datangnya kematian. Bagaimana sih maut itu bisa berkuasa? Kok kurang kerjaankah Tuhan Yesus itu matinya mengalahkan maut? Maksudnya apa matinya mengalahkan maut itu? Terus dari mana datangnya kematian itu? Terus gimana maut itu bisa berkuasa? Kenapa harus dikalahkan sama Tuhan Yesus? Nah, itu maksudnya. Mari kita lihat terlebih dahulu, saudara. Alkitab mencatat kematian itu diperkenalkan oleh Tuhan sendiri kepada Adam saat Tuhan melarang Adam makan buah pohon terlarang. Di Kejadian 2 ayat 16-17, saya tidak taruh ayatnya karena kita semua sudah tahu hal itu. Adam, jangan makan buah pohon ini, sebab kalau pada kamu memakannya pada hari itu juga engkau akan mati. Jadi yang saya mau saudara pahami adalah kematian itu diperkenalkan oleh Tuhan sendiri. Nah, pada titik inilah saya mau kita mengerti bahwa bisa mati ya adalah bagian dari manusia sebagai ciptaan Allah. Tapi kita perlu memahami bahwa bisa mati itu terkunci pada diri manusia. Kematian itu hanya bisa ter-unlock atau terbuka kalau manusia lakukan dosa. Di zaman sekarang kita terbantu dengan ilustrasi ada program diaktifasi atau tidak diaktifasi. Kalau dia diaktifasi baru bisa terbuka, baru bisa digunakan. Kalau tidak diaktifasi tidak akan bisa digunakan. Kalau tidak diaktifasi tidak akan bisa berfungsi. Nah, sebenarnya di sini penjelasannya bisa lebih panjang dan lebih dalam lagi, saudara. Bisa dinaikkan aja dulu, Jo. Nah, sebenarnya di situ bisa lebih panjang lagi. Kenapa Tuhan ciptakan manusia yang bisa mati? Walaupun kalau tidak ada pemicunya yaitu dosa, manusia tidak akan mati. Jadi dia ciptakan kematian itu, mati itu menjadi bagian dari diri manusia, tapi di-lock, dikunci. Anggaplah ditaruh di dada itu kematian, taruhlah begitu, bayangkan aja gitu. Anggaplah ada kunci. Hanya dosa yang bisa meng-unlock kematian itu, membuka kunci itu sehingga manusia bisa mati. Jadi ketika Adam makan buah pohon terlarang itu, anggaplah buahnya itu menjadi kunci yang membuka pintu kematian di dadanya Adam ini, mati. Nah, dari situ sebenarnya nanti ada terbuka kebenaran banyak sekali. Kenapa Adam diciptakan seperti itu? Ternyata ada
sebuah kebenaran bahwa Adam memang diciptakan untuk mengalahkan si iblis itu. Nah, di situ nanti kita pelajari dan pahami soal corpus delicti. Ada banyak orang tidak pahami corpus delicti itu, saudara. Pemahaman bahwa manusia diciptakan untuk mengalahkan iblis. Saudara, kalau saudara bertanya, kenapa ada ular di Taman Eden? Kurang kerjaankah Tuhan taruh ular di Taman Eden? Izinkan iblis di Taman Eden? Apakah Allah tidak tahu iblis ada di Taman Eden? Kenapa dibiarkan menggoda Adam? Karena memang Adam diciptakan untuk menyatakan bahwa iblis, kamu ini salah loh. Harusnya kamu seperti Adam ini. Tapi ternyata Adam tidak seperti yang Tuhan inginkan. Nah, itu nanti saya jelaskan pada lain kali. Tetapi dari sini kita bisa mengerti bahwa memang bisa mati adalah bagian dari manusia sebagai ciptaan Allah. Tapi bisa mati itu terkunci. Hanya buah pohon terlarang itu yang bisa membuat manusia itu kematiannya teraktivasi. Oke, slide berikutnya. Jadi saudara-saudara, saat ada melanggar, maka kematian teraktivasi, terunlock dalam diri manusia. Gak heran kalau kita baca Roma pasal 5 ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya di atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau bertanya dari mana datangnya kematian? Bagaimana maut bisa menguasai manusia? Jawabannya ada di Alkitab. Karena satu orang, yaitu Adam, yang melanggar, maka semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Maut di situ dalam bahasa Yunaninya adalah apotnesko. Apotnesko. Yang bisa berarti mati. Ya, tapi diterjemahkan di situ maut. Itu kata kerja. Ya, be dead, mati, ya, menjadi mati. Jadi karena satu orang, semua manusia jadi mati atau bisa mengalami kematian, itu maksudnya. Nah, kalau di ayat 17 muncul kata maut yang dalam bahasa Yunani thanatos. Sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu dan selanjutnya. Maut di situ adalah thanatos, yang berarti death, kematian. Itulah bedanya kematian dan maut. Nah, saya mau kasih ilustrasi begini. Kalau maut itu adalah ularnya, maka kematian itu adalah bisanya, ya kira-kira begitu. Nah, maka perhatikan dari cerita tentang bagaimana maut berkuasa atas manusia ini, kita mendapat sebuah pelajaran penting. Di mana ada dosa, di situ kematian teraktivasi. Di mana ada dosa, di situ kematian terunlock. Dan ini bukan hanya berlaku untuk hidup manusia saja, tetapi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Ketika ada dosa dalam sebuah rumah tangga, maka dimulailah kematian dalam rumah tangga itu. Kalau seorang suami mulai selingkuh, seorang istri mulai selingkuh, dimulailah kematian dalam rumah tangga itu. Kalau tidak bertobat. Kalau saudara bekerja, lalu saudara mencuri uang bos saudara, lalu saudara melakukan hal yang gak benar di tempat kerja saudara, saudara melakukan dosa, saudara tahu itu dosa tetapi saudara tetap lakukan. Saudara curi uang perusahaan, maka saudara perlu mengerti bahwa kematian mulai teraktivasi dalam pekerjaanmu. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Makanya sangat menyedihkan kalau ada pejabat-pejabat Kristen yang kelihatannya baik tiba-tiba hancur. Karena ketangkap KPK, korupsi. Makanya sangat menyedihkan kalau ada orang-orang, ya tokoh publik yang beragama Kristen, kelihatan rumah tangganya baik tuh. Ya. Kelihatan rumah tangganya baik, wow, sepertinya menyenangkan, banyak harta, nggak susah gitu ya. Kira-kira kalau saudara sering nonton berita, kira-kira saudara tahu lah ini ngomongan saya mau ke arah kemana. Ya. Istrinya kelihatan bahagia, suaminya kelihatan happy, banyak uang, banyak harta, mewah-mewah hartanya, tiba-tiba rumah tangganya hancur. Tidak mungkin tidak ada dosa di dalamnya. Pasti ada dosa. Karena begitu ada dosa, kematian teraktivasi. Kita tidak mau menghakimi siapapun, tapi saya mau kasih tahu prinsip ini. Alkitab catat di mana ada dosa,
kematian mulai teraktivasi. Itu sebabnya kalau kita sadar kita berdosa di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam hubungan kita, maka cepat-cepatlah bertobat. Karena kalau tidak, kematian mulai teraktivasi di dalam setiap aspek hidupmu. Itu pentingnya berita pertobatan dari dosa. Maka kita semua harus bertobat, saudara. Ada banyak kesaksian hamba Tuhan juga yang jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya saya juga menjaga diri saya baik-baik, jangan sampai saya juga ikut jatuh di dalam dosa. Sebab ada banyak orang bisa bertopeng, bisa bersembunyi di balik pelayanan. Ada banyak orang bisa bersembunyi atau bertopeng di balik kehidupan publiknya yang kelihatan menyenangkan, yang kelihatan happy, yang kelihatan mengasihi Tuhan, padahal sesungguhnya di tempat tersembunyi begitu menjijikkannya hidupnya di hadapan Tuhan. Jadi disinilah semua kita, bukan cuma saudara, saya juga sebagai hamba Tuhan mesti mawas diri. Kita mesti menyadari di mana ada dosa, di situ kematian mulai teraktivasi. Jadi berhati-hatilah saudara. Sebab memang iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi katakan kepada orang-orang yang ada di sebelahmu, kamu dicari iblis. Dicari iblis ya. Kan 1 Petrus itu bilang, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang dicari. Dia nggak cari itu harta bendamu, yang dia cari dirimu, diincar. Ya. Jadi hati-hati, kita memang sedang diincar iblis, saudara. Jadi mesti mawas diri. Nah, selama Adam tidak melanggar perintah Tuhan, maka kematian atau maut itu tidak berarti apa-apa. Benar nggak? Walaupun kematian atau bisa mati itu sudah ada jadi bagian dalam diri Adam, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Karena masih terkunci, terlock, tidak aktif, tidak berfungsi. Kalau saudara tanya lagi, kenapa harus ada fitur? Harus ada fitur bisa mati di dalam gadget yang bernama Adam itu. Di dalam HP yang bernama Adam itu, yang bermerek Adam, kenapa ada fitur bisa mati? Yang hanya bisa ter-unlock kalau kita sudah registrasi dosa. Kenapa harus ada fitur itu? Nah, itu yang saya jelaskan tadi, panjang lagi ceritanya. Karena memang Adam diciptakan untuk mengalahkan iblis. Itu panjang lagi. Makanya Alkitab penuh dengan ayat, terutama di kitab Ibrani ada yang mengatakan kematian Kristus mengalahkan iblis. Loh, apa hubungannya kematian Kristus dengan iblis? Kristus Adam kedua. Adam pertama berarti diciptakan untuk mengalahkan iblis. Seandainya Adam pertama itu tidak memakan buah pohon terlarang dan menang atas godaan iblis, ya iblis dikalahkan. Tetapi dia mati, dia mengalami kematian, Adam melanggar, dia mengalami kematian, maka Kristus sebagai Adam kedua mengalami kematian untuk banyak orang. Setelah itu dia bangkit dan dengan itu dia mengalahkan iblis. Nah, itu panjang lagi kalau saya jelaskan. Tetapi paling tidak saudara mengerti, pada saat ini selama Adam tidak melanggar perintah Tuhan, kematian itu enggak berarti apa-apa. Masih terkunci dia, terlock. Enggak berfungsi itu kematian di situ. Ya, dia tidak akan teraktivasi. Dengan kata lain, nah kalau pakai bahasa Alkitab sekarang, dengan kata lain, kalau Adam tidak berdosa, maka maut tidak ada sengatnya. Tuh, saya tekankan lagi ya, kalau Adam nggak berdosa, maut nggak ada sengatnya. Contohnya maut itu lebah atau ularnya, kematian itu sengatnya atau bisanya. Saudara pernah dikejar lebah? Dikejar tawon? Saya pernah. Ya, dikejar tawon sudah mengerikan ya. Padahal dia binatang kecil tuh, tapi ngeri kalau dikejar juga ya. Karena begitu dia tusuk tuh, waduh, bisa bengkak itu ya. Pernah ketemu ular? Wah, langsung takut, apalagi biasanya ibu-ibu tuh. Pokoknya ngelihat yang lembek-lembek saja, cacing aja takut gitu ya. Cacing aja takut, gimana kalau ular? Nah, ular itu enggak bahaya kalau enggak ada bisanya. Ya, kalau ular besar memang bahaya, seperti ular sawah itu bahaya apa itu? Lilitannya. Ya, walaupun dia
tidak berbisa, tapi bisa menggigit juga, cukup sakit. Tetapi ular itu tidak membahayakan secara umum kalau nggak ada bisanya. Demikian juga lebah. Saya waktu kecil masih ingat sekali, ada teman-teman saya yang agak lebih besar gitu ya, sering nangkapin lebah. Jadi pakai plastik es itu, plastik es. Lebah yang ada di bunga-bunga itu ditangkapin pakai plastik gini, masuk, jadi lebahnya lagi di bunga, ditangkapin, sep, baru diikat di dalam. Nah setelah ditangkap, dikasih keluar pelan-pelan, pakai lidi atau pakai apa begitu, pakai sesuatu, dikasih keluar itu bisanya, sengatnya dari pantatnya, ternyata bisa. Jadi mereka lepas, baru mereka ikat dengan benang itu lebah, dimainin. Jadi kayak mobil-mobilan, kalau mobil-mobilan kan ditarik tuh, ya kan, waktu kecil. Nah itu lebah diikat dengan benang, baru dibiarkan terbang. Jadi kita kayak main layang-layang gitu. Tapi layang-layang lebah. Itu penyiksaan kepada lebah, saudara. Tapi sebagai anak-anak sangat senang saat itu. Dan saya sendiri takut, tidak pernah melakukannya. Karena berbahaya, tapi yang agak-agak besar dari saya waktu itu sering melakukannya, saudara. Layang-layang lebah. Jadi kenapa mereka berani? Karena sudah tidak ada lagi sengatnya itu lebah. Maka kalau Adam nggak berdosa, sesungguhnya maut itu nggak ada sengatnya. Nah, nggak bisa dia menyengat atau menguasai manusia kalau Adam nggak berdosa. Dalam 1 Korintus 15 ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Dari ayat ini jelas sekali bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Jadi di dalam Adam dan manusia Yesus Kristus itu ada program, ya, ada bagian, ada program yang namanya bisa mati. Tapi itu tidak akan teraktivasi bila tidak berdosa. Dan itu kita buktikan dengan keberadaan Tuhan Yesus. Sebagai manusia, dia bisa saja mati kalau dia berdosa. Itu sebabnya kristologi yang saya ajarkan kepada saudara adalah kristologi yang mengajarkan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia bisa saja berbuat dosa. Walaupun beberapa teolog lain atau pengajaran Alkitab yang lain itu mengatakan bahwa Kristus tidak bisa berdosa. Tapi yang saya pahami, Kristus itu bisa saja berbuat dosa. Karena dia bisa mati. Tetapi Kristus itu tidak akan dikuasai oleh maut kalau dia tidak berdosa. Kalau seandainya Kristus berdosa, maka dia dikuasai oleh maut. Itu sebabnya maut tidak ada sengatnya pada Kristus. Itulah yang dikatakan dalam Korintus tadi. Hai maut, di manakah sengatmu? Kenapa? Karena Kristus dalam keadaannya sebagai manusia taat sepenuhnya kepada Bapa. Tidak ada dosa. Ayat Alkitab mengatakan tidak ada dosa dalam mulutnya. Enggak ada tipu daya dalam mulutnya. Dan ia tidak berbuat dosa. Jadi karena Kristus sebagai Adam kedua tidak berdosa, maka bisa mati itu enggak teraktivasi di dalam hidupnya. Maka itu sebabnya saya pernah katakan kepada saudara, kalau Tuhan Yesus itu di atas kayu salib tidak menyerahkan nyawanya kepada Bapa, sampai sekarang pun di 2021 ini dia tetap ada di kayu salib. Kalau memang bisa terjadi begitu, kalau memang akan terjadi gitu, dia akan tetap tergantung di kayu salib tanpa mati-mati. Dan semua orang dari segala zaman akan bisa melihat dia, kok enggak mati-mati? Karena dia tidak mau serahkan nyawanya. Jadi itu semacam sebuah perjanjian antara bapa dengan anak. Ketika anak pernah mengatakan bahwa bapa mengutus aku dan dia memberikan kuasa kepadaku untuk memberikan nyawaku atau mengambilnya kembali. Nah intinya begitu. Jadi Tuhan Yesus itu mati bukan karena berdosa. Dia mati karena menyerahkan nyawanya. Seandainya Kristus berdosa, dia ditusuk, dia diapain saja, pasti dia bisa mati. Tapi karena dia ditusuk, dia disiksa, walaupun dia ditusuk, dia disiksa, tapi dia tidak berdosa, maka dia enggak mati. Itu sebabnya dia harus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya kepada Bapa, maka dia enggak akan mati-mati itu, enggak bisa mati. Karena memang tidak berdosa.
Dan dalam keadaan tidak berdosa, tidak mungkin kematian teraktivasi di dalam diri manusia Yesus Kristus itu. Nah, makanya kematiannya itu mengalahkan maut. Karena apa? Karena dia tidak berdosa. Oh, itu sebuah pelajaran yang berharga. Makanya di pasal Roma 5 itu dikatakan seperti itu. Bahwa karena Adam semua manusia berdosa, maut berkuasa, kematian menjalar. Lalu di Roma 6 yang menjadi tema Paskah nasional kita, di Roma 6 dikatakan gini, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kenapa Kristus harus menyerahkan nyawanya? Karena dia nggak berdosa. Kematian nggak teraktivasi. Itu sebabnya dia harus mengaktifasi sendiri kematian itu, bukan karena dosa, tapi karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Nah, karena dia mengaktifasi kematiannya sendiri, bukan karena dosa, tapi karena menyerahkan nyawanya kepada Bapa, maka disebut kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Sekarang saudara dapat sebuah sudut pandang yang baru memahami Roma 6 ayat 9 sampai 10 ini. Jadi kematiannya terhadap dosa adalah kematian, adalah bukti bahwa dia tidak berdosa. Itu maksudnya. Nah, di slide berikutnya saya tulis begini, Kristus mati terhadap dosa artinya ia tidak menghambakan diri kepada dosa. Kalau saudara baca konteksnya ya, dan selanjutnya itu Rasul Paulus bicara nanti mati terhadap dosa itu ada pesan, ada perintah, jangan menyerahkan tubuhmu sebagai senjata-senjata kelaliman, tapi sebagai senjata-senjata kebenaran. Jangan menghambakan dirimu kepada dosa. Jadi Kristus mati terhadap dosa artinya ia tidak menghambakan diri kepada dosa. Terus refleksinya untuk kita apa? Refleksinya gini, siapa yang jadi tuanmu? Kristus menjadikan Bapa tuannya. Semua yang dikatakan Bapa dia lakukan. Sehingga dia tidak menghambakan diri kepada dosa. Sekarang pertanyaan kita, siapa yang jadi Tuhan kita? Dosa atau Tuhan Yesus? Dosa atau Tuhan? Mamon, uang, harta kekayaan atau Tuhan? Keserakahan, kemarahan, pikiran kotor, penyembahan berhala, hawa nafsu yang jadi Tuhan kita atau Tuhan Yesus? Fakta bahwa kita fakta bahwa kita menyukai dosa, suka melakukan dosa adalah bukti bahwa kita menghambakan diri kepada dosa. Fakta bahwa kita suka marah terus adalah fakta bahwa kita menghambakan diri kepada dosa kemarahan. Fakta bahwa kita suka pikir kotor adalah bukti bahwa kita menghambakan diri kepada dosa yang bernama pikiran kotor. Siapa yang jadi Tuhan kita? Kita ini hambanya siapa? Hambanya dosa atau hambanya Tuhan kita? Nah, saya tahu anak-anak muda pergumulannya berat, saudara. Ya, gejolak hormon di masa muda itu membuat kita banyak godaannya. Tapi belajarlah untuk menang kepada dosa. Amin. Siapa yang jadi Tuhanmu? Itu yang perlu kita ingat baik-baik. Nah, kabar baiknya adalah begini, saudara. Bahwa melalui Injil kita terkoneksi, kita tercas dengan kekuatan Allah yang memampukan kita mati terhadap dosa. Kita harus jujur di hadapan Tuhan mengatakan, aku tidak mampu tanpa Tuhan. Dalam doa-doa pribadi saya, seruan di hati saya itu gini, Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau. Tidak mungkin aku bisa mampu menjalani hidup ini tanpa pertolongan Tuhan, enggak mungkin. Apalagi melihat ada godaan di sana sini. Ada potensi untuk melakukan pelanggaran, saudara. Jadi kalau bukan Tuhan yang menjaga kita, kalau bukan kita berlindung kepada Tuhan, waduh, habislah kita. Oleh sebab itu, kabar baiknya melalui Injil kita terkoneksi dengan kekuatan Allah yang memampukan kita mati terhadap dosa. Kita semua punya pergumulan yang berbeda, kita punya
semua punya mungkin sisi gelap yang berbeda-beda, saudara. Kita harus jujur akui itu. Ada sesuatu yang orang lain tidak lihat tetapi kita masih lakukan dan itu menjadi kesenangan kita, kesenangan daging yang sebenarnya tidak menyukakan hati Tuhan. Harus kita jujur dan bawa itu kepada Tuhan. Dan minta pengampunan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, kalau kita minta pengampunan Tuhan, yang Tuhan tuntun adalah perbaikan hidup kita. Jadi kita harus terus berubah, terus bertobat setiap hari, saudara. Terus bertobat setiap hari. Terima Yesus satu kali, tapi bertobat itu setiap hari. Nah, itu sebabnya kita perlu supply, perlu disuplai oleh sebuah tenaga. Anggaplah kita ini gadget, anggaplah kita ini seperti handphone yang mau lowbat, yang nggak bisa berfungsi maksimal kalau lowbat. Itu sebabnya kita perlu terkoneksi dengan Injil yang bisa mensuplai tenaga aliran listrik dalam hidup kita yang membuat kita bisa hidup dan menang terhadap dosa. Itu menarik sekali gambarnya, saya temukan di Google tuh. Ya. Jadi Alkitab digambar seperti sebuah colokan gitu ya, ada colokannya lalu terkoneksi dengan pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita ini tidak terkoneksi dengan Injil, kita nggak punya kekuatan untuk mati terhadap dosa, nggak mungkin punya. Kalau tontonan kita tiap hari, tontonan yang tidak menyukakan hati Tuhan, bagaimana kita bisa mampu menang terhadap dosa itu? Tidak mungkin. Ya. Kalau kita tidak terkoneksi dengan Injil yang mengubahkan kita, nggak mungkin kita bisa menang terhadap segala godaan, saudara. Nggak mungkin. Itu sebabnya kita perlu terkoneksi dengan Injil, karena kita tidak mungkin terus bersembunyi, bukan? Kita harus menghadapi dunia ini, bukan? Kita punya kehidupan suci itu bukan memisahkan diri dalam arti pergi ke tempat yang sunyi, tidak bertemu dengan orang, tidak bertemu dengan godaan, lalu kita bermeditasi di situ menjadi orang suci. Enggak gitu. Kesucian Kristen itu tidak mengasingkan diri dalam pengertian pergi ke tempat yang sunyi sepi, enggak ketemu dengan godaan-godaan dunia. Kekristenan itu kesuciannya enggak begitu. Kesucian kekristenan adalah kita ada di dunia ini, kita menghadapi dunia ini, tapi kita bisa menang terhadap godaan karena ada kekuatan Allah yang mengalir dalam diri kita melalui Injil. Jadi kalau kita tidak baca firman Tuhan dalam satu hari, itu kita kering. Kalau kita nggak berdoa kepada Tuhan dalam satu hari, pasti kering. Dan saya mengalami itu, saudara. Sebagai orang yang melayani Tuhan, kalau saya tidak menaruh hidup saya kepada Tuhan, kalau saya tidak connect dengan Tuhan dalam doa maupun dalam firman, itu kering. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Seharusnya iya juga. Seharusnya kita semua ini merasa kering kalau nggak baca firman Tuhan. Seharusnya kita semua ini merasa kering kalau nggak dengar firman Tuhan. Seharusnya kita semua ini merasa kering kalau tidak berdoa kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengucapkan sebuah perkataan kepada Tuhan dan kalau kita tidak mendengar suaranya setiap hari. Kalau saudara nggak merasa kering, nggak dengar suara Tuhan dan nggak berbicara kepada Tuhan, ada sesuatu yang salah dalam diri saudara. Jadi kalau saudara merasa kering, merasa haus dan lapar akan Tuhan setiap hari, itu justru sehat. Itu sehat. Karena apa? Orang yang haus dan lapar itu semuanya enak. Semua yang disajikan Tuhan baginya itu enak. Itu salah satu penjelasan haus dan lapar akan kebenaran. Saat kita haus dan lapar akan kebenaran, firman Tuhan yang menegur kita, firman Tuhan yang menghabisi manusia lama kita, firman Tuhan yang menghibur, menyejukkan kita, semuanya enak kita terima. Karena kita mempunyai sikap haus dan lapar akan Tuhan. Tapi kalau kita nggak haus dan lapar akan Tuhan dengan firman yang menyinggung dosa, menyinggung kekudusan, dalam diri kita marah tuh. Ini pendeta ngomongnya kudus terus, dosa terus. Nyinggung-nyinggung saya terus, kayak dia hidup kudus aja, kayak dia paling benar saja. Gak ada orang yang semuanya paling benar. Kita semua sedang berproses, saudara. Kalau saya sampaikan ini karena inilah tugas saya. Dan ini bicara untuk diri saya juga. Firman Tuhan pedang bermata dua. Untuk saudara, untuk saya juga. Kalau saya jatuh,
maka habislah semua ini. Habislah diri saya. Dan saya kehilangan kredibilitas saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Itu sebabnya saya perlu menjaga diri baik-baik. Dan kita semua perlu menjaga diri kita baik-baik. Amin. Kita semua masih berantakan. Kita semua pernah melakukan dosa. Tapi mari kita bertobat. Amin. Kita sama-sama bertobat. Saya bertobat, saudara bertobat. Kita semua bertobat. Dan saya mau kasih tahu, kita tidak mungkin bisa menang terhadap dosa kalau kita tidak terkoneksi dengan Injil. Jadi milikilah quality time bersama dengan Tuhan setiap hari. Amin. Milikilah itu, saudara. Dalam 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, ini ayat 10 ini menarik. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi Kristus membawa kehidupan kekal bagi kita. Apa itu kehidupan kekal? Kehidupan kekal itu adalah kehidupan yang berkualitas tinggi, kehidupan yang tanpa dosa, kehidupan yang mati terhadap dosa, kehidupan yang tanpa cacat celah. Makanya kita ini sebenarnya sudah berstatus hidup kekal di dalam Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan yang sungguh percaya. Karena kehidupan kekal itu sudah diberikan kepada kita secara status. Sekarang keberadaannya bagaimana? Kita harus selama hidup di dunia ini berkeadaan mati terhadap dosa. Maka kita sudah bisa mencicipi sedikit dari kehidupan yang berkualitas tinggi itu, yaitu kehidupan kekal. Jadi saya kuat seperti ini. Saat kita berusaha atau pada posisi mati terhadap dosa, saat itulah kita mencicipi kehidupan kekal yang sesungguhnya akan diberikan nanti di langit baru dan bumi baru. Jadi Tuhan Yesus itu bawa kehidupan kekal itu melalui cahaya Injil. Maka ketika kita melakukan apa yang Injil telah ajarkan kepada kita, kita sesungguhnya sedang merasakan kehidupan kekal yang Tuhan Yesus telah janjikan itu kepada kita semua. Maukah kita merasakan kehidupan kekal itu? Hiduplah tanpa cacat dan celah. Susah, tetapi kita harus menghidupinya. Sebab Tuhan Yesus sudah memampukan kita dan Dia membuka peluang bagi kita untuk melakukannya. Yang kedua dari kuasa kebangkitan Kristus, Kristus bukan hanya mengalahkan maut, Alkitab catat, tapi Dia mematahkan maut. Itulah yang dikatakan tadi dalam 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Jadi bukan cuma mengalahkan maut, tetapi mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kata mematahkan dalam bahasa Yunaninya adalah katargeo. Nah ini menarik ya, mematahkan itu katargeo yang bisa berarti inactivate, menonaktifkan. Nah makanya tadi saya pakai ilustrasi dosa itu mengaktifasi kematian dalam diri manusia. Nah kebangkitan Kristus ya mematahkan atau menonaktifkan kembali kematian itu dalam diri manusia. Makanya nanti semua dibangkitkan dari antara orang mati yang percaya masuk dalam kehidupan yang kekal. Jadi kematian Kristus menginaktif, menonaktifkan, mengabolis, meniadakan, mengakhiri atau menghapuskan kematian itu. Jadi di langit baru bumi baru lagi, di langit baru bumi baru nanti tidak ada lagi yang namanya ada bagian kematian dalam diri manusia. Kenapa? Karena laknat sudah tidak ada di sana. Nah itu lagi pelajaran corpus delicti lagi itu. Yang sering diserang-serang sama banyak teolog-teolog tertentu itu. Ya, katanya corpus delicti itu enggak alkitabiah. Corpus delicti itu alkitabiah. Ya. Jadi nanti di langit baru bumi baru nggak ada lagi teraktivasi, nggak ada lagi itu yang namanya bagian kematian dalam diri manusia. Kenapa? Karena sudah ditiadakan. Karena apa? Karena laknat nggak ada. Jadi kenapa manusia waktu Adam diciptakan dengan
ada bisa mati di dalam dirinya karena mau mengalahkan iblis. Tapi karena Adam kalah, ya sudah, dia teraktivasi matinya. Nanti di langit baru bumi baru nggak ada lagi laknat, nggak ada lagi si kunyuk ular naga tua satan iblis itu, nggak ada lagi. Nggak ada lagi laknat. Makanya bisa mati itu sudah nggak ada pada diri manusia di langit baru bumi baru. Itu yang disebut tubuh kemuliaan, glorious body, tubuh kemuliaan. Karena tidak ada lagi yang namanya kematian yang mendatangkan maut di langit baru bumi baru. Wah, itu luar biasa kebenaran. Nanti kita akan kupas satu kali lagi soal langit baru bumi baru, saudara ya. Nah, memang saat ini saudara belum digenapi seluruhnya. Kita harus jujur akui bahwa semua itu belum digenapi seluruhnya. Karena saat ini kita manusia masih mengalami kematian fisik. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa kematian itu tidak lagi menyengat. Kematian bagi manusia, bagi orang percaya dalam hal ini tidak lagi membahayakan. Kematian bagi orang percaya tidak lagi menakutkan. Sama-sama semua katakan dengan saya yang ada di sini maupun di rumah. Kematian tidak lagi menyengat, tidak lagi membahayakan, tidak lagi menakutkan. Pertanyaan saya, siapa yang mau mati? Enggak menyengat toh? Enggak membahayakan toh? Enggak menakutkan toh? Siapa yang mau mati? Jadi saudara-saudara, ini sebuah penghiburan ya bagi kita. Kalau orang sudah mulai usia tua gitu ya, dia mulai rasa tuh, wah ini saya bisa dipanggil Tuhan kapan saja ini. Saya mau kasih tahu orang-orang tua yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kematian tidak akan menyengat kita lagi. Kematian tidak membahayakan, kematian tidak menakutkan. Jadi saya sangat senang kalau dengar orang-orang tua mengatakan, saya sudah siap kapan saja Tuhan panggil. Karena saya sudah hidup di hadapan Tuhan dengan berusaha tidak bercacat celah. Oh, itu luar biasa. Ya. Jadi orang-orang tua itu pasti mulai merasakan itu hal-hal seperti itu. Dan kalau kita sebagai anak punya orang tua yang mulai menua gitu ya, pasti kita merasakan ada sedikit ketakutan kalau orang tua kita mati, kita belum bisa berbuat sesuatu untuk orang tua kita belum bisa membalas budi baik orang tua kita. Itu ada ketakutan itu, sudah ada ya ketakutan dalam tanda kutip ya, dalam arti positif. Jadi bukan takut nanti orang tua saya masuk neraka, bukan. Kita merasa agak sedih gitu aja, saya belum bisa membahagiakan orang tua saya. Misalnya gitu ya. Membahagiakan mungkin dari sisi materi seperti impian kita gitu. Tetapi sesungguhnya saya sangat senang sekali waktu mama saya, ya waktu saya SMP, dia pernah ngomong sama saya gini. Ya, mungkin mama saya lupa, tapi saya ingat sekali. Jadi mama saya itu pernah ngomong gini, mama enggak minta apa-apa dari kamu nak. Mama hanya minta kamu hidup takut akan Tuhan. Wah, itu saya ingat baik-baik saudara. Jadi waktu SMP saya tinggal sama kakak saya, mama saya datang tuh ya. Ya ini salah satu anak kesayangan. Dia datang tuh, saya ingat sekali tuh. Mama saya itu saat saya SMP saya tidur di dalam kelambu ya, karena di kampung banyak nyamuk. Dia elus-elus saya sudah tidur setengah gitu, dia elus-elus saya, dia berdoa. Saya dengar mama saya berdoa untuk saya. Wah, itu sebuah kenangan yang luar biasa. Sebuah warisan dari orang tua yang luar biasa, saudara. Dan seringkali ada kekhawatiran karena orang tua sudah menua, kita khawatir akan orang tua yang akan dipanggil Tuhan. Kita nggak takut, kita tahu dia akan kemana, tapi kita merasa khawatir bahwa kita belum bisa membalas budi baiknya. Tapi saya terhibur dengan sebuah perkataan bahwa yang menghibur orang tua kita sebenarnya adalah kehidupan kita yang takut akan Tuhan. Apa gunanya kamu kasih harta, kasih uang sama orang tuamu banyak-banyak kalau hidupmu berantakan? Tidak ada orang tua yang bahagia kalau hidup anak-anaknya berantakan. Gak ada. Yakin saudara. Jadi Joshua kalau mau bahagiakan orang tua, ya selain berprestasi, hiduplah takut akan Tuhan Joshua. Amin. Kamu bisa banyak-banyak uang, kamu bisa punya banyak harta, punya pekerjaan bagus, tapi kalau nggak takut akan Tuhan, saya percaya Ibu Jen dan Pak Sertian nggak akan senang. Saya ingat satu orang hamba Tuhan pernah ngomong begini, ya dalam sebuah khotbah saya dengar.
yang membahagiakan orang tuamu, ya, dia ngomong gitu, yang membahagiakan orang tuamu, ya, untuk orang-orang yang sudah berumah tangga, bukanlah banyaknya uangmu yang kamu kasih sama orang tuamu, tapi kehidupan rumah tanggamu yang takut akan Tuhan. Oh. Jadi bagi kita yang sudah berkeluarga ini, ya, suami istri, jangan terus-terus bertengkar. Ya. Jangan terus-terus menyalahkan satu dengan yang lain. Karena kalau orang tuamu tahu konflik dalam keluargamu, dia nggak akan bahagia. Kalau ada yang bahagia itu orang tua jahanam. Tanda kutip ya. Orang tua yang nggak benar tuh, pasti nggak mengasihi Tuhan orang tua seperti itu. Yang suka lihat anaknya sama mantunya bertengkar itu orang tua nggak mengasihi Tuhan pasti. Orang tua pasti senang kalau melihat anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Dalam rumah tangganya baik-baik saja. Pasti semua orang tua akan bahagia. Jadi untuk kita semua, kalau kita mau bahagiakan orang tua, hiduplah takut akan Tuhan. Binalah keluargamu baik-baik. Lebih dari semua uang yang kau bisa berikan kepada orang tua, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Karena satu-satunya, saya quote dari seorang hamba Tuhan nih, satu-satunya yang bisa melindungi orang-orang yang kau kasihi adalah kehidupanmu yang benar di hadapan Tuhan. Bukan hartamu, bukan kekuasaanmu. Kamu bisa panggil polisi, kamu bisa panggil orang untuk melindungi keluargamu. Bisa saja dengan kekuasaan dan harta, dengan daya kekuatanmu. Tetapi sesungguhnya yang bisa melindungi orang yang kau kasihi adalah kehidupanmu yang takut akan Tuhan. Saudara tahu apa yang Yesus lakukan bagi kita? Bagaimana dia bisa melindungi kita? Bukan dengan pedang, bukan dengan parang, bukan dengan uang, bukan dengan kekuatan fisiknya. Yang membuat Tuhan Yesus bisa melindungi kita adalah ketaatannya kepada Bapa di sorga. Maka mari kita meneladani Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi orang-orang yang kita kasihi, lindungilah mereka dengan kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Lindungi mereka dengan kehidupan yang berkenan. Karena waktu kita punya kehidupan yang berkenan, pasti setiap hari kita akan membawa mereka di dalam doa-doa kita. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara di momen Paskah ini, ya, memang saat ini belum digenapi seluruhnya, sepenuhnya bahwa kematian itu tidak ada lagi. Kematian maut itu telah tidak ada lagi kuasanya, belum digenapi seluruhnya. Tapi kita mengerti kalau ada orang percaya, orang Kristen yang mati di dalam Tuhan, kematian baginya tidak lagi menyengat, tidak lagi membahayakan dan tidak lagi menakutkan. Sebab kematian itu menjadi seperti ular tanpa bisa, seperti tawon tanpa sengat dan seperti singa tanpa cakar dan gigi. Saat kita mengenakan tubuh baru nanti saudara, maut akan ditelan oleh kemenangan Kristus. Ditelan itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah kata pino, yang bisa berarti ditelan seperti minum. To swallow as in drinking, ditelan seperti meminumnya. Jadi itu tidak akan ada lagi. Saat kita mengenakan tubuh baru, maut itu ditelan oleh kemenangan. Sehingga tidak akan ada lagi kematian fisik di langit baru bumi baru. Dan saya mau kasih tahu, itulah hari yang kita nantikan. Kuasa kebangkitan Kristus mematahkan maut. Sehingga satu kali kelak kita hidup, tidak ada lagi kematian fisik di langit baru bumi baru. Dan itulah hari yang kita nantikan. Saya mau tutup dengan Roma 8 ayat 18 dan selanjutnya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ayat selanjutnya. Tetapi di dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi ada makhluk, ada anak-anak Allah, itu poinnya. Apa itu? Saya sudah terangkan di khotbah-khotbah sebelumnya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, bukan hanya makhluk yang mengeluh,
tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Orang-orang percaya yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Dan saya mau kasih tahu, tidak mungkin ada keluhan dalam hati kita untuk menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita, kalau tidak ada kebangkitan Kristus. Karena kuasa kebangkitan Kristus mematahkan maut, dan olehnya kita yang percaya kepada kuasa kebangkitan itu akan mengeluh dalam hati menantikan pembebasan tubuh kita itu, saudara. Jadi pertanyaannya, slide terakhir. Pertanyaannya adalah begini. Mau tahu kita anak Allah atau enggak? Coba cek ke dalam diri kita. Ada enggak kita menantikan pembebasan tubuh ini? Ada enggak kita menantikan hari itu tiba? Ada enggak kita menantikan langit baru dan bumi baru itu? Di mana tidak ada lagi kematian di dalamnya karena kuasa kebangkitan Kristus. Kalau saudara lebih senang menjadikan dunia ini sebagai rumah saudara, maka saya perlu mempertanyakan hal ini. Saudara anak Allah yang sungguh-sungguh atau hanya anak-anak kebinasaan yang ada di gereja? Karena berada di gereja tidak selalu berarti engkau adalah anak-anak Allah. Coba cek ke dalam diri kita masing-masing. Ada enggak keluhan di dalam hati ini kepada Tuhan menantikan pembebasan tubuh kita ini? Itu salah satu tanda. Selain tanda di ayat-ayat sebelumnya bahwa dalam roh kita bersaksi, berseru ya Aba ya Bapa. Tanda yang kedua kita anak Allah adalah apakah kita menantikan langit baru bumi baru yang Tuhan sediakan itu. Menantikan pembebasan tubuh ini supaya kelak kita akan hidup di dalam kehidupan kekal selama-lamanya yang disediakan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi renungan kita bersama-sama. Apakah kita sungguh-sungguh menantikan hari itu tiba? Nanti kita akan menyanyikan satu lagu yang menarik, saudara ya. Hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan, dan selanjutnya nanti kita akan nyanyikan itu. Silakan MC, sebelumnya saya pimpin berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengarkan. Kami boleh berbangga, kami boleh berbahagia, kami boleh menyatakan kemenangan kami di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk apa yang Kau lakukan kepada kami semua. Menebus kami, menganugerahkan kepada kami Injil dan Roh Kudus. Buat kami semua bangga, punya Tuhan Yesus, punya Juru Selamat, punya penebus kami. Yang bagi dunia berita tentang salib dan kebangkitan adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kami ini adalah kekuatan Allah. Bagi kami ini adalah kekuatan yang mengantarkan kami pada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Di dalam ini semua, Bapa, berikan kami kerinduan untuk kami memberitakan kuasa kebangkitan Kristus ini kepada dunia. Untuk kami bisa membawa sebanyak mungkin orang percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Bapak, hamba berdoa untuk setiap pendengar di mana saja yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Jamah mereka. Kalau mereka belum percaya kepada Kristus, Engkau jamah mereka. Anugerah-Mu turun dalam hidup mereka, membawa mereka untuk bisa mengenal kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih untuk kebenaran-Mu ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.